กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 6D Bear Meditation Meditasi menjinakkan pikiran liar. Judul asal Bear Awareness Question and Answers on Taming Your Wild Mind. Penyusun Ajahn Brahm, penerjemah Tasvan Santa Citta, penyunting Handaka Wijananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama Maret 2018, hak cipta terjemahan, copyright 2018, Ehipasiko Foundation. Buku ini berisi kumpulan pertanyaan dan jawaban yang disalin dari retret yang dipimpin Ajahn Brahm di Pusat Meditasi Jhana Grove, Serpentine, Perth pada kurun 2010 sampai 2013. Pada video part 6D ini, saya akan membacakan sampai selesai bab 6, melampaui asap dupa, menunduk, bersujud dan berderma, tidak bikin jadi Buddhis. Lebih nikmat dari seks? Jika Anda membiarkan saja dan tidak fokus padanya, bisakah meditasi membuat seks lebih bermakna, lebih sensual, dan menyenangkan? Ada dalam sila bahwa Anda tidak semestinya berhubungan intim ketika Anda sedang retret. Anda seharusnya tidak melekati tubuh, tidak memanjakan tubuh, dan Anda tidak membiarkan. Anda melepas. Anda fokus pada napas. Anda fokus pada nimitta. Itu jauh lebih baik daripada seks. Sesungguhnya, seks akan menghancurkan meditasi Anda. Inilah salah satu hal yang membuat saya menjadi biku. Jika Anda mengetahui sukacita meditasi, pertanyaan tentang seks tidak pernah muncul. Siapa yang mau masturbasi atau berhubungan intim jika Anda bisa duduk diam di bantal dan memperoleh kebahagiaan yang jauh lebih tinggi? Setahun lalu, ada orang yang protes kepada saya karena membicarakan kenikmatan yang melebihi seks. Ia mengatakan bahwa sukacita jhana itu ranahnya beda, tidak bisa dibandingkan. Saya minta maaf, karena sukacita jhana itu jauh melampaui, jauh mengungguli, dan keduanya bahkan seharusnya tidak dibandingkan. Masuklah ke meditasi mendalam, dan ketahuilah itu sendiri. Di bawahnya terdapat kutipan. Siapapun bisa mendapat jhana. Saya tidak bilang Anda akan, namun Anda bisa. Tidak ada yang mencegah Anda. Kebijaksanaanlah yang melakukannya, bukan kekuatan tekad. Menjadi pintar adalah cara Anda mencapainya. Kita lanjut dengan pertanyaan berikut. Haruskah kita fokus pada objek meditasi atau pada cahaya? Tujuan utama kita adalah kemanunggalan dan membiarkan tubuh kita lenyap. Apakah ini yang penting atau cahayanya? Cahaya adalah apa yang terjadi begitu saja ketika Anda damai, sadar, dan bajik. Jika Anda mencoba fokus pada cahaya, mereka lenyap.
Jangan berpikir, kini aku akan fokus ke cahaya, atau aku kini akan memperoleh kemanunggalan. Satu-satunya hal yang seharusnya Anda fokus, jika Anda fokus penuh pada apa saja, adalah penyadaran atau mindfulness dan kebajikan, kindfulness. Jika Anda melakukan itu, segalanya akan terjadi dengan sendirinya. Faktor-faktor jhana, vitaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata, sebagian besar orang tidak mengerti apa itu. Jadi, pertama-tama masuklah ke suatu jhana dahulu. Kemudian, saat Anda keluar dari itu, Anda akan paham. Faktor-faktor jhana bukanlah hal yang berbeda. Mereka adalah 5 aspek dari pengalaman yang sama. Mereka adalah jhana pertama. Kemanunggalan bukanlah kata yang benar-benar bagus. Kata agga dalam ekagata berarti puncak atau ibu kota, seperti Agra dalam bahasa Sanskerta yang merupakan ibu kota Kekaisaran Mughal di India. Agata merujuk pada puncak batin, bukan keterpusatan. Itu bukan terjemahan yang bagus. Agata berarti keadaan batin yang sungguh manunggal, disertai sukacita sebagai fokus satu-satunya. Anda semestinya berdiam dengan sukacita itu selama menit demi menit, jam demi jam. Ekagata berarti kemanunggalan batin dan juga kemanunggalan melewati waktu. Mengapa Buddha mengajarkan bahwa wujud kenikmatan dan penderitaan ekstrim agar dihindari? Akan tetapi, jhana malah kenikmatan yang melebihi seks. Buddha hanya mengatakan bahwa kenikmatan 5 indralah yang untuk dihindari. Bukan semua kenikmatan seperti jhana. 5 jenis kenikmatan indrawi adalah usikan, dan mereka menghentikan Anda mengembangkan kenikmatan batin. Ajaran ini ada dalam Arana Vibhanga Sutta, Majjhima Nikaya 139, yang mengatakan bahwa kita perlu membedakan antara kenikmatan 5 indera dengan kenikmatan batin. Kenikmatan batin, kata Buddha, semestinya dikembangkan, termasuk inspirasi. Jika Anda mendengar ajaran yang benar-benar masuk ke dalam hati, Anda mesti mengembangkan kenikmatan inspirasi. Jika Anda melihat seseorang welas dan bajik, nikmatilah kebahagiaan melihat suatu aksi kewelasan. Nikmatilah kebahagiaan batin Anda sendiri. Itulah kenikmatan yang semestinya kita nikmati. Kenikmatan indrawi adalah satu ekstrim. Namun, kita seharusnya menghindari ekstrim rasa sakit lainnya pula, seperti mendengarkan lelucon saya terlalu lama. Sutta-sutta mengatakan bahwa Buddha setelah mencapai jhana keempat, mengarahkan batinnya ke penghancuran noda batin. Bagaimana kita melakukan ini setelah jhana? Ada 3 noda batin atau luapan. Kama sawa, awija sawa, bhava sawa. Asawa sering diterjemahkan sebagai noda batin.
Namun, saya lebih suka luapan. Yang pertama, kama sawa, adalah mencari kebahagiaan dalam dunia lima indera. Itulah yang hancur ketika Anda merealisasi kebahagiaan sejati sesungguhnya. Saat Anda keluar dari jhana, Anda barusan mengalami sukacita paling hebat dalam hidup Anda. Jauh melebihi kenikmatan lima indera apapun. Anda menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari melepas lima indera, dari membiarkan lima indera melenyap. Sebagai akibatnya, Anda kehilangan minat mencari kebahagiaan dalam dunia lima indera. Lalu, nafsu indera berakhir. Inilah hancurnya kama sawa. Yang lebih menarik adalah awija sawa. Awija adalah hayalan. Hayalan, seperti kata Buddha, adalah berpikir apa yang duka adalah suka dan apa yang suka adalah duka. Memahaminya dengan terbalik dan keliru. Anguttara Nikaya 4.249. Pernahkah Anda memerhatikan bahwa ketika ada bayi lahir, keluarganya bahagia, tetapi bayinya menangis? Mereka tidak memperhatikan sedikit pun bagaimana perasaan bayi itu. Lalu, saat seseorang meninggal, jasadnya tersenyum. Namun, semua orang menangis. Mereka benar-benar terbalik dan keliru. Kita semestinya benar-benar mengikuti orang yang mengalami hal-hal ini. Saat seseorang terlahir, menangis. Oh, betapa sedihnya ini. Oh, aku harus mengurusi satu anak lain yang membuatku terjaga pada malam hari. Oh, aku punya cucu yang harus dicemasi. Anda semua, kakek, nenek, apakah Anda menangis ketika putri Anda melahirkan? Apakah Anda bilang, "Oh, itu sungguh menyedihkan"? Saat seseorang memberitahu saya, putri saya baru melahirkan anak laki-laki. Lalu saya bilang, turut berduka cita. Mereka pikir saya gila. Saat ada orang meninggal, saya bilang, "Cihui, menakjubkan. Kapan kita pesta-pesta?" Terutama jika ada yang meninggal muda. Jika Anda meninggal muda, Anda tidak perlu masuk panti jompo. Anda semestinya bersikap seperti biku Dr. K. Sri Dhammananda. Ketika ia diberitahu dokter spesialis tumor bahwa kankernya sudah fatal dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuknya, ia tertawa terpingkal-pingkal. Dokter ahli tumor mengatakan bahwa beliau satu-satunya orang yang ia tahu yang tertawa terpingkal-pingkal ketika diberitahu bahwa sakitnya tak tersembuhkan. Itu karena beliau seorang biku, seseorang yang benar-benar memahami ajaran Buddha. Maka ketika mereka mengatakan Anda akan meninggal, Anda semestinya tertawa. Hahaha, sadhu. Sawa yang ketiga, bawa sawa, adalah luapan keberadaan. Sawa keberadaan hancur ketika kita menyadari bahwa tiada seorang pun di dalam sini. Dalam meditasi mendalam, terutama dalam jhana-jhana, Anda sungguh melihat bahwa tiada seorang pun di dalam batin. Anda menilik ke dalam badan dan menilik ke dalam batin, dan Anda tak bisa menemukan Ajahn Brahm dimanapun. Anda tak bisa menemukan siapapun dimanapun.
ketika Anda mengetahui tak seorang pun ada dalam sini, ini memiliki pengaruh mendalam. Sensasi diri tak lagi memacu Anda untuk melakukan segala sesuatu. Anda bisa sepenuhnya malas, dan orang bisa saja memanggil Anda babi. Namun, siapa yang babi? Anda semua tahu 3 ciri keberadaan, bukan? Anicca, dukkha, dan anatta. Anicca artinya ketak-tetapan, dukkha artinya duka, dan anatta artinya tiada diri. Anicca, dukkha, dan anatta berjalan memasuki kedai minum. Dukkha berkata, "Kedai minum ini payah." Anicca berkata, "Jangan khawatir, ini akan berubah." Lalu anatta berkata, "Siapa yang bilang begitu?" Saat Anda mengetahui bahwa tiada seorang pun di dalam sini, itulah saat luapan keberadaan melenyap. Itu yang terjadi setelah jhana. Begitulah bagaimana asawa hancur. Perumah tangga bisa masuk ke dalam jhana, menjadi pemenang arus dan cerah seperti biarawan. Jadi, jika saya benar-benar serius menapaki jalur ini, apakah ada keuntungan menjadi biarawan dibanding perumah tangga? Perbedaan antara biku dan bikuni dengan Anda adalah kami telah melepas jauh lebih banyak. Kami telah melepas seks dan keluarga kami, termasuk orang-orang yang biasanya paling kami sayangi, seperti suami atau istri. Ada kasus menakjubkan, seorang nyonya di Perth yang benar-benar menguasai suaminya. Ketika mereka datang ke wihara untuk mempersembahkan derma, nyonya itu akan bilang kepada suaminya di muka umum, "George, kamu laki-laki bodoh, kesini dan lakukan ini. Kesana dan lakukan itu." Saya benar-benar merasa kasihan kepada George. Kemudian, si nyonya meninggal. Saya pikir George akan begitu senang. Namun, ia malah berkata, "Saya begitu kehilangan dia. Saya rasa ini gila. Istrinya sudah memberinya begitu banyak kesulitan. Namun ia terbiasa dengan itu dan mencintai hal itu. Saya pikir ia akan merasa seperti bebas dari penjara, namun ia malah mencengkramnya. Begitulah bagaimana kita bisa sangat melekat. Cobalah menjadi biku atau bikuni. Itu akan menunjukkan kepada Anda seberapa banyak biku dan bikuni melepas. Itu bukan jenis lelaku yang sama. Sebagai perumah tangga, Anda bisa melepas. Misalnya melaksanakan 8 sila. Dengan melakukan retret di wihara kami selama 9 hari. Namun, kemudian Anda pulang, menonton film, memantau perkembangan terbaru dunia olahraga, dan makan apa saja yang Anda mau kapanpun Anda mau. Akan sangat sulit dan jauh lebih sulit melepas secara sempurna selama sisa hidup Anda. Itulah mengapa jumlah pelepasan bagi kaum monastik jauh lebih besar. Itulah sebabnya ada biarawan. Itulah sebabnya Buddha mendirikan sangga. Itu jalan yang lebih cepat, lebih menyeluruh untuk melepas. Kami tak punya uang, kami tak mengikuti tren busana apapun, kami hanya mengenakan jubah coklat kami. Dan itu saja. Itu kehidupan yang jauh lebih sederhana. Buddha gadungan.
apakah benar ada banyak Buddha sebelum Sakyamuni? Akankah ada Buddha lagi setelah Sakyamuni? Jika ya, akankah semua Buddha mengajarkan hal yang sama? Apa perbedaan Buddha dengan Arahat? Semua ini adalah mengenai sebab dan akibat, bukan tentang orangnya. Dhamma dan jalan Arya 8 faktor selalu ada di sana, menunggu untuk ditemukan. Ketika ajaran yang sekarang lenyap, cepat atau lambat akan ada orang yang cerah lagi. Jika ia mulai mengajar, orang itu disebut Buddha. Jadi, Buddha hanyalah orang yang membuat ajaran berputar lagi. Dan semua yang cerah dengan mengikuti ajaran itu disebut Arahanta. Buddha adalah yang nomor 1, yang pertama dalam silsilah. Pada akhirnya, ajaran Buddha akan melenyap, lalu Buddha lainnya muncul. Bagaimana dengan Buddha kita? Dari mana ia berasal? Apakah ia menemukan semuanya sendiri? Itulah yang dikatakan umat Buddha tradisional. Namun, hal ini tidak didukung bukti. Ada sutta menarik, Gatikara Sutta, dalam Majjhima Nikaya 81, di mana Buddha kita, Buddha Gotama, mengingat kehidupan lampau selama periode Buddha sebelumnya, Buddha Kassapa. Kassapa memiliki siswa utama bernama Gatikara, seorang pembuat tembikar miskin, yang mencapai tataran yang tak kembali. Satu-satunya alasan mengapa ia tidak menjadi biku adalah ia harus merawat ayah dan ibunya, yang keduanya buta. Walaupun ia pembuat tembikar, ia begitu bajik sehingga menghindari melukai makhluk hidup dengan tak pernah menggali tanah. Untuk membuat tembikarnya, ia mengambil kelebihan tanah liat yang ditinggalkan petani yang memperbaiki tanggul di sawah mereka, atau tanah liat yang dikeduk kelinci atau tikus. Ulangi, ia bahkan tidak mau mengambil resiko melukai cacing. Dan ia tidak menjual tembikarnya untuk ditukar dengan uang. Alih-alih, ia menaruh tembikar buatannya di luar tokonya dengan papan tulisan, "Siapa yang mau tembikar, silakan ambil. Bagi yang mau meninggalkan beras atau kacang-kacangan, silakan. Saya harus merawat orang tua saya." Jadi, ia pun tidak melakukan jual beli. Gatikara punya teman bernama Jotipala yang tidak tertarik pada agama. Ketika Gatikara mengatakan, "Datang dan temuilah Buddha Kassapa. Ia sangat bijak dan welas." Jotipala berkata, "Siapa yang mau menemui idiot gundul itu? Kamu dan agamamu." Ia tidak berminat sama sekali. Namun pada akhirnya, Gatikara berhasil membuat temannya itu menemui Buddha Kassapa. Jotipala begitu terkesan, sehingga ia pergi bernaung kepada Buddha dan ditahbis sebagai biku. Ketika Buddha Gotama menceritakan kisah ini, ia mengungkapkan bahwa dirinya dahulu adalah Jotipala yang berguru kepada Buddha sebelumnya. Anda pikir bahwa seseorang dengan karma baik sehebat itu belajar kepada seorang Buddha setidaknya akan menjadi pemenang arus atau bahkan yang sekali kembali? Ada kisah mengenai Buddha ketika ia lahir, yang menceritakan bagaimana ia berjalan 7 langkah dan berkata, "Inilah kelahiranku yang terakhir." Majjhima Nikaya 123. Bagaimana ia bisa tahu? Kecuali ia seorang yang sekali kembali. Mereka juga mengatakan bahwa para yang sekali kembali
terlahir ulang di alam Tusita yang merupakan tempat kedatangan Buddha. Dugaan ini bersifat tidak langsung, namun bukti kuat menunjukkan bahwa Buddha Gotama adalah yang sekali kembali, yang kemudian cerah dalam kehidupan ini, dan yang pertama kali melakukannya dalam siklus Buddha ini. Itulah sebabnya ia disebut Buddha. Menurut Gatikara Sutta, Samyutta Nikaya 1.250, salah satu dewa yang turun memberi selamat kepada Buddha setelah kecerahannya adalah Gatikara, yang telah terlahir ulang di alam yang tak kembali. Ia berkata, "Kita dahulu berteman di desa yang sama. Kita pergi bersama menemui Buddha Kassapa. Saya masih Anagami dan Anda Buddha. Selamat!" Kurang lebih seperti itulah. Brahma Sahampati, dewa yang mengundang Buddha untuk mengajar, Majjhima Nikaya 26, juga adalah biku di bawah bimbingan Buddha Kassapa. Mereka semua bersahabat dan sama-sama murid Buddha Kassapa. Dua dari mereka, Gatikara dan Sahampati, menjadi Anagami, lalu terlahir ulang di alam kediaman murni. Sahampati pun turun memberi selamat sahabatnya, Jotipala, yang kini adalah Gotama, Buddha kita. Jadi, ya, ada banyak Buddha. Tepat sebelum Buddha Gotama cerah, ia menggunakan kekuatan meditasinya untuk mengingat kehidupan lampaunya, Majjhima Nikaya 36. Ia pasti telah mengingat kehidupan lampaunya semasa ia di bawah bimbingan Buddha Kassapa. Dan ia mungkin diajarkan mengenai 4 kebenaran Arya. Jadi, apakah ia menemukan 4 kebenaran Arya? Atau ia mengingatnya? Saya akan biarkan Anda memikirkan tentang itu. Ada kitab yang disebut Anagatawangsa yang berisi nama 10 Buddha masa depan. Dari mana nama-nama itu berasal? Itu karangan. Itu tidak berasal dari Buddha. Itu datang belakangan. Satu-satunya Buddha masa depan yang disebut dalam sutta adalah Metteyya. Namun, bahkan ia hanya disebut sekali. Dan itu mungkin bukan benar-benar perkataan Buddha. Jadi, dari mana kitab ini berasal dan apa tujuan menulisnya? Di kota Medan, Indonesia, ada wihara terbesar di Asia Tenggara, dan itu dibaktikan untuk Metteyya. Itu sebagian besar dibangun oleh sekelompok orang Taiwan yang pemikirannya adalah tidak ada ajaran Buddha yang tersisa. Sehingga yang terbaik adalah menyembah Metteyya dan mengumpulkan cukup karma baik agar terlahir ulang saat Metteyya ada. Tetapi itu aneh betul. Ajaran Buddha masih ada dan baik-baik saja. Dan Buddha Gotama masih di sini. Dalam artian Dhamma ada di sini. Ini adalah masalah utama. Orang-orang ingin tahu mengenai masa depan, alih-alih mencemasi masa kini. Ini adalah hal mengerikan yang benar-benar menghancurkan ajaran Buddha. Bila setiap orang menunggu Metteyya datang, setiap orang menunggu masa depan, bukannya berada pada saat ini dan menjadi cerah sekarang. Jadi, dari situlah datangnya kitab seperti itu. Anda bisa mendapat jauh lebih banyak uang untuk wihara Anda dengan menganjurkan orang berdoa ke sosok yang tidak ada di sini, alih-alih bermeditasi. Karena meditasi itu tugas yang jauh lebih sulit. Di bawah ini terdapat kutipan, Anda tidak memilih jalan agama.
jalan agamalah yang memilih Anda. Anda mendengarkan ajaran Buddha atau agama apapun, lalu setelahnya Anda berpikir, "Hei, ini aku." Itulah yang jelas terjadi kepada saya. Saya membaca berbagai buku mengenai agama yang berbeda-beda. Dan ketika saya membaca buku mengenai ajaran Buddha, saya menyadari bahwa saya sudah jadi umat Buddha. Saya cuma belum mengetahuinya. Jika Anda mencari, jalan itu akan menemukan Anda. Demikianlah, selesai sudah bab 6 saya bacakan. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 7, Dhamma dan Greg, mengemasnya untuk para bakal Buddha. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang